Halo Smart Viewers, welcome to Serba Serbi Analog. Yes, selalu bersama gue Nathan, dan tentunya di sini kita akan bahas mengenai analog. Oke. Nah, dari yang sudah gue perhatikan ya, untuk Serba Serbi Analog ini sepertinya dari ke belakang itu kayaknya kalian banyak ya suka dengan konten-konten pembahasan dengan film Monkeys. Banyak dicari juga di YouTube, di Binus TV, pasti pada nyari-nyari juga gitu. Nah, di sini gue akan menjawab pertanyaan kalau kira-kira dari antara semua rilisan film Monkeys, originalnya film Monkeys, mana yang paling cocok untuk kalian, mana yang personal favorite gue, dan kurang lebihnya, cocok enggaknya, value for money-nya guys, kira-kira mana yang terbaik. Alright. Nah, buat teman-teman harus tonton sampai akhir ya. Kenapa? Karena gue akan memberikan giveaway kamera analog. Dan tentunya juga ada roll film analog. Nah, kira-kira kameranya apa dan roll filmnya apa, dan gimana caranya untuk teman-teman bisa mendapatkan kamera tersebut? Tonton sampai akhir, nanti gue akan jelasin. Alright. Nah, di sini yang jelas tuh ada 3 ya. Jadi kita mulai dulu dari yang paling awal mereka rilis, itu adalah ini dia kamera. Ini FMO. Nah, film Monkeys ya, disingkat. Jadinya ini nama rilisannya adalah FMO gitu. Ini adalah yang pertama, kamera pertama gue juga dari film Monkeys. Ini yang gue inget sih dulu dikirimin sama Ivan ya kalau nggak salah, atau gue beli sendiri. Tapi thanks for Ivan ya untuk kameranya. Ini gue suka, salah satu yang personal favorite karena dia itu kan unik banget pas pertama kali. Apalagi ini kan awal-awal gue main analog gitu kan, melihat kamera ini. Wah lucu nih gitu kan, maksudnya underwater, wah gimmicknya gokil banget sih gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas lebih panjang lagi di belakangnya. Nah, selanjutnya di sini ada kamera kedua. Ini pun, ini gue udah beli dari tahun berapa ya? 2020 atau 2021? Kayak 2020 dia rilis nih. Nah, kalau yang ini 2022 nih juga nih. Ini gue suka nih, personal favorite juga dari film Monkeys. Ini namanya Nikocam, double K ya, Nikko. Nah, buat teman-teman sebenarnya untuk dari rilisan-rilisan dari film Monkeys bisa juga kalian cek ada di e-commerce, jadinya bisa langsung aja digas-gaskan sekarang, jangan sampai kelewatan dan habis. Saya pun agak takut ya kalau misalnya kemarin, sayang nih karena kamera-kamera dari film Monkeys itu menurut gua ini beneran ya, dari mungkin kamera-kamera kayak Kodak, M35 dan kawan-kawannya. Kalau misalnya kamera-kamera yang lain kan dari merek-merek lain mungkin belum ada yang fresh gitu kan, pasti pada semuanya bekas gitu kan. Nah, kalau dari film Monkeys kan semuanya kan baru dan fresh dibuat ya, orang brand lokal luar biasa gitu. Nah, jadinya cocok banget untuk dijadikan hadiah untuk teman-teman juga gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya gebetan, punya pacar, punya teman, punya sahabat, orang tua, keluarga, cocok banget untuk diberikan kamera film Monkeys. Walaupun ini adalah reusable kan, biasanya kalau misalnya orang yang nggak terlalu demen biasanya ngasihnya disposable gitu kan. Tapi liatin dong warnanya lucu-lucu gitu kan. Nah, berikutnya di sini juga ada dari kamera film Monkeys yang terakhir yang pernah gue beli, yang paling belakangan maksudnya, bukan terakhir ya. Ini adalah Mihocam gitu. Nah, kalau dari Mihocam ini kamera TLR-nya dari doi ya gitu. Dan ini which is menurut gue punya kesan yang luar biasa gitu ya. Luar biasa, nanti di belakang saya jelasin kenapa ya. Alright, nah ya, kalau misalnya buat penilaian itu yang dari pertama pastinya kita ngeliat dari desainnya dulu. Kira-kira mira-mira yang mana yang menarik gitu kan. Kita mulai dari belakangnya dulu ya. Nah, pertama ini kita kesempatan dulu sebentar. Nah, kalau dari yang sini tuh Miho itu sebelum masuk ke Miho, sebenarnya kalau ngomongin packaging ya, kalau misalnya kita beli online-nya dari si film Monkeys itu luar biasa. Film Monkeys itu bukan cuma dia kasih packagingnya yang sangat menarik gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat episode-episode serba-serbi analog yang sebelum-sebelumnya gitu ya, kira-kira kita ada bahas 2 kamera ini. Seperti apa pengalaman unboxingnya silahkan dicek juga. Di situ dia ada banyak kasih kartu ucapan, kasih stiker. Jadi menurut gua kalau misalnya buat teman-teman yang apalagi yang baru pertama kali nyobain analog, apalagi mau dikasih ke orang kamera analognya, wah itu pasti menjadi pengalaman yang wah banget gitu kan. Good job untuk film Monkeys dalam packagingnya, gue apresiasi karena pasti di situ ada ongkos lebih gitu ya. Oke, nah balik lagi ke Miho. Miho ini jadi
salah satu yang pasti bisa kalian perhatikan di sini adalah dia ada 2 mata guys, ada 2 eyes ya. Di sini kalau misalnya ada kamera untuk dari fokusnya dan untuk kamera nangkep capture-nya, which is secara desain sih ini menarik banget. Gue ngerasa kayak ini gimmick yang dikasih tuh menarik gitu kan, karena untuk TLR sebenarnya kalau untuk kalian beli yang kamera ini nggak ada akan terlalu dapat full experience-nya gitu. Jadi ini kayak kamera TLR tapi dalam versi budgetnya gitu kan. Impresi pertama gue waktu pada saat mendapatkan kamera ini tuh seperti itu, karena dia ringan banget gitu kan. Terus ini kan bahannya apa? ABS ya? ABS gitu. Jadinya ringan banget gitu kan. Which is kalau mau dibilang ringkih sih gue lebih takut pada saat mau buka ininya ya, viewfindernya gitu. Lumayan, gue takut patah gininya sih guys tuh. Itunya doang sih kalau ngomongin desainnya ya. Kayak nggak kokoh gitu kan. Terus kalau ngomongin secara desain lagi yang lain yang bikin menarik sih ya karena dia kecil juga. Biasanya kan TLR tuh lumayan nih gede gitu. Kalau megang tuh segini lah kayaknya ada nih tingginya TLR biasanya. Tapi ini cuma kayak 3/4-nya gitu kan sekarang. Jadi kalau misalnya buat teman-teman coba komen di bawah juga kalau ngomongin secara desain kira-kira kalian lebih suka yang Miho, Nikko atau yang FMO. Nah ini Miho nih. Nah taruh dulu ya. Nah sekarang Nikko nih. Nikko ini kalau ngomongin secara desain sih nggak ada yang fresh gitu ya. Cuman yang gue suka di sini adalah yang bikin dia berbeda dari yang teman-teman yang lain adalah dia punya tekstur kulit di sini. Gitu. Ini kulit kan? Iya kulit nih, sintetis gitu. Kalau misalnya kalian pakai kuku dia diginiin ya sama kayak kulit. Dia tuh kayak akan ada bekas gitu. Nah ini cuma sayang jangan ya, jangan saya gitu-gituin, sayang kulitnya. Nah gue cuman mikir aja nih apakah dalam jangka panjang dia akan kerowak-kerowak ya. Tapi semoga enggak sih ya guys. Ini gue simpan sih selama ini di di dry box. Jadi musuhnya aman ya secara lensa dan bodinya juga gitu, nggak akan ada jamuran dan lain-lain. Nah kalau misalnya secara desain balik lagi yang pastinya di sini kalau di setiap kameranya FMO itu dia selalu ada ini ya, ada stiker. Bisa dicabut nggak sih? Oh enggak, bagus bukan stiker ya guys. Jadi mantap. Oh enggak, kecuali yang ini. Kalau punyanya si Miho ini stiker nih, bisa dicabut. Tapi yang ini bagus sih. Kagak mau ini loh. Nanti kita coba yang FMO yang ini ya. Kira-kira kalau di kerok-kerok tuh ini enggak? Gue baru nyadar lagi. Gokil juga. Bagus. Bukan stiker. Iya nggak sih? Ya kayak ya bagus lah intinya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat ya udah model pada point and shoot pada umumnya aja modelnya kan emang kayak gini gitu kan. Jadi nggak ada yang khas. Kalau yang ini jelas. Ini untuk di TLR sendiri dia punya identitas karena bentuknya all black. Jarang loh TLR all black. Pasti dia kan ada unsur-unsur silvernya gitu. Jadinya menarik. Kalau yang ini secara desain umum sih. Gue sukanya cuman karena di kulitnya doang. Gitu sama ininya sih FM masih tetap oke sih kata gue. Oke, ini udah ya. Sap, taruh dulu. Nah, yang paling ucul ini dia nih FMO. Gokil juga ya kameranya. Kalau misalnya ini kita buka dulu ya. Jadi ini tuh cangkang ini apa sih? Ini cangkang untuk kalau misalnya kalian pengen shoot underwater. Jadi secara desain ini tuh enak banget sih guys. Kalian bisa, by the way, ini kalau ngomongin hacks ya, ini kalian masukin barang sesuatu ke dalam, kalian bawa ke dalam air juga nggak akan bocor gitu. Lu mau masukin duit, lu mau masukin apa ya? Ada HP kecil nggak sih ya? Bukan HP sih, kamera-kamera kecil juga di dalam sini juga kalau dibawain ke dalam underwater aman guys gitu. Jadi dapat dua barang yang berbeda, fungsinya juga beda-beda gitu kan. Tapi ini menarik sih, menarik untuk hacks aja gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada kameranya. Ini super ringan sih gitu, kayak sumpah gue ini kayak udah kayak megang bulu kali ya. Ringan banget gitu. Mana sih yang paling berat, yang mana ya? Kayaknya paling berat ini deh. Ya nggak sih? Kayaknya paling berat ini karena ditambah baterai lagi dia di dalam gitu. Kalau ini kan emang kopong ya, cuma sama film. Kalau yang ini nih, ada baterai nggak sih? Ini gue lupa. Nggak ada baterai ya? Oh iya nggak ada baterai, soalnya dia ini tanpa, dia mekanik semuanya. Kalau ini kan pakai baterai, ini manual, sama ini juga manual. Jadinya di sini nggak ada flash. Nah, yang jadi menurut gue minusnya tuh di situ sih gitu. Kalau misalnya ngomongin untuk modelnya, dia tuh sebenarnya mirip-mirip kayak M35. Coba kita contek dikit ya. Tuh, cuman versi kecilnya gitu kan. Jadinya kalau mau dibilang apple to apple sih sebenarnya yang M35 sama yang Nikko Cam. Tapi kalau secara desain tuh ini lebih mirip-mirip gitu. Tanpa ada logo Kodaknya aja sih. Ini oh iya nih, coba kita.
Oh ini FMO-nya tuh kayak apa ya? Pokoknya kalau kita gosok-gosok bisa kecabut. Tapi yang ini gokil juga nih, sumpah gokil, keren. Yang ini enggak nih. Jadi kayak orang nih kalau misalnya nggak suka ada logo FMO-nya ini bisa dicabut nih. Tapi yang ini enggak sih guys, nggak terlalu ya. Ini bahaya nih, bahaya, serem. Nah kalau yang ini sih kayak gitu, dia ada film counter semuanya, ada film counter juga kecuali yang ini ya. Aduh saya agak menyedihkan di situ tapi ya. Oke, nah kalau ngomongin secara desain, kalau ngomongin desain ya, kayaknya yang harus menang sih yang ini sih. Kalau gua ya, karena dia tuh punya identitasnya sendiri, beda gitu secara kalau TLR gitu kan. Ini menarik sih, ini yang menang gitu. Oke, nah sekarang kita ngomongin mengenai fungsionalitasnya. Kalau ngomongin mengenai fungsi, nomor satu ya, nomor satu ini udah nggak bisa. Ini udah nomor satu. Ini ngomongin kalau ini kenapa? Nggak ada flashnya, nggak pakai baterai, tapi bisa pakai roll film ramjet karena dia manual gitu kan. Tapi ini juga bisa semuanya. Apa yang ada di sini ada di sini gitu. Jadi versi upgrade-nya kecuali underwater gitu. Kalau dia itu nggak ada bisa underwater. Yang ini nggak bisa. Kalau ini bisa. Bedanya di situ. Secara fungsi semuanya sama aja. Nah di sini dia ada flash, cuma beda agak lebih gede dikit doang sih secara ukuran gitu kan. Terus kalau ngomongin lensa, sebenarnya 11-12 lensanya sih guys. Sama ini juga 11-12 lensanya. Jadi kalau misalnya ngomongin, gue mau yang gambarnya lebih tajam, nggak terlalu beda jauh sih. Cuman bedanya adalah di fungsionalitasnya saja. Kalau yang ini ada flashnya gitu. Terus kalau megang ini tuh kayak nggak megang kayak kamera mainan gitu. Karena ini lumayan ya kalau ditambahin baterai, ini ada baterai di dalam solnya. Jadi enak gitu, terus ada flashnya juga, bisa ngecas dan lain-lain. Ya kalau mirip-mirip lah fungsinya dengan M35, cuma dengan desainnya dari FMO, which is menurut gue suka karena ya tadi gue bilang ada kulitnya itu yang bikin dia jadi beda gitu kan. Karena kalau misalnya nge-grip, jadi tuh ya sama kayak karet kayak kulit aja, jadinya megangnya itu lebih kokoh gitu. Kalau ini kan ya mungkin kita taruh di mana, misalnya gini ya lebih keset, ya hal-hal kayak gitu sih maksud gue. Yang kalau misalnya orang mungkin nggak terlalu perhatiin gitu ya. Nah, yang ini jujur aja, kalau ngomongin ini sama ini, mending gue pilih ini ya. Kenapa? Karena kalau ini tuh tidak ada film counternya, tidak ada bisa ngelihat ini udah syuting foto keberapa dan udah nggak ketahuan nih kira-kira udah ke foto atau enggak gitu ya. Karena gue ngecekrek gini tuh kayak nggak ketahuan. Ini udah ketek atau belum sih? Karena gue bisa aja kayak gini lupa gitu kan. Kalau ini kan kalau misalnya udah ngejepret harus gua kokang lagi. Ini juga ada kokang tapi nggak ada. Kalau ngokang dua kamera ini tuh kayak tek, nah udah mentok baru ngejepret lagi. Kalau ini tuh roll jadi ngeraba-raba 4 baru cepret, 4 kali cepret gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk yang Miho ini dia kalau menurut pandangan gua adalah dia cuma pengen memberikan experience kalau misalnya bahwa kamera TLR tuh seperti ini. Jadi ya bisa dibilang keren ya di sisi lain secara moral menurut gua dia ada edukasinya. Jadi buat teman-teman yang pengen mencobakan merasakan kamera TLR yang budget, ini ada pilihannya nih yang kalau misalnya mau dibilang walaupun dia budget nggak kentang gitu. Ada dapat, cuman memang ada beberapa minusnya kayak misalnya kita nggak bisa yang tadi udah gue sebut-sebutin lah gitu ya. Terutama sih kalau dari gue sih dua itu sih, antara nggak bisa ngecek ini udah shoot keberapa sama nggak ketahuan ini tuh udah nge-shoot atau belum. Jadi bisa ke ini loh kayak ke skip kira-kira ini udah foto keberapa gitu kan. Jadi pasti misalnya ada 36 nih kan dia nggak ada krek, ada mentoknya gitu kan kokangnya. Jadi bisa jadi dari 36 mungkin kita cuma dapat foto 30 atau 28 gitu ya. Sebagai saya orang yang perhitungan jadinya agak kebuang nih fotonya gitu kan, apalagi harga film sekarang mahal ya begitu. Kalau untuk mengenai hasil fotonya buat teman-teman bisa lihat nanti akan ada masuk di sini. Nah itu dia foto-fotonya ya. Jadi masing-masing dari kamera kira-kira kalian yang nilai sendiri deh kira-kira seperti apa untuk ketajaman fotonya gitu. Kalau dari gue sih
ya terlalu personal favorite ya, gue nggak bisa sebut. Kalau menurut kalian silahkan komen di bawah. Nah, sekarang kita sudah sampai di ujung acara, saatnya gue menjelaskan bagaimana cara untuk giveaway dan kameranya ada apa aja. Oke, yang jelas ya, yang akan di giveaway 3 kamera Filmongkies pastinya buat teman-teman. Alright, dan tentunya di sini kita ada 8 item, ada apa aja? Kita yang berikutnya dulu adalah tangrang. Pokoknya kamera-kamera yang udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya ada di serba-serbi analog buat teman-teman. Makanya tonton juga nih video-video sebelum-sebelumnya gitu kan. Ini kamera ada kits kamera gitu ya. Berfungsi dengan baik untuk hasil-hasil fotonya bisa kalian cek juga di episode-episode sebelumnya ya. Nah, berikutnya ada Kodak M35 guys. Salah satu kamera umum untuk teman-teman yang pengen nyoba untuk mencobai analog, ini cocok banget karena mirip-mirip dengan Nikocam gitu. Menarik. Bisa langsung nanti kalian tonton juga nih reviewnya dari sebelumnya. Nah, berikutnya ada yang kamera yang terakhir ini ya, ada Hikari Kame. Ini sih gokil, kameranya itu punya lokal ya. Buat teman-teman bisa langsung dicek juga di Instagramnya dari kamera ini, di Hikari, dicari aja gitu ya. Sorry guys. Kak boleh tolong tepuk lagi ya. Nah, kalau misalnya untuk yang kamera Hikari Cam ini, kalau teman-teman itu ini kan kosong nih, udah kepake. Kalau misalnya nanti kalian akhirnya dapet, harus dikirim dulu ke Bandung untuk diisi roll filmnya sama Hikari lagi, baru nanti bisa dikirim balik ke alamat kalian dan akan dipakai lagi gitu ya. Luar biasa. Nah, tadi kan gue bilang ada roll kan. Nah, bang. Nah, ini buat teman-teman bisa langsung ya nanti mendapatkan juga Kodak Ultramax sebanyak 2 piece gitu ya. By the way, masing-masing ini cuma ada 1 doang ya. Jadi jangan mikir ini ada 2 gua stoknya, cuma ada 1 masing-masing. Jadi di sini ada 8 item, ada 6 kamera dan 2 roll film. Roll film kan sekarang lagi mahal banget gitu ya. Nah, ini bisa kalian dapatkan gitu ya. Tentunya juga dengan gratis ongkir. Iya, nanti ongkir ditanggung oleh serba-serbi analog gitu ya. Tinggal berikan alamat kalian saja. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini dia. Silakan komen di bawah untuk smart viewers. Kira-kira komen aja kamera mana yang kalian pengen, beserta mungkin ada roll film juga kalian pengen. Masing-masing pemenang cuma bisa dapat salah satu. Tinggal komen aja nama kameranya apa dan alasan kenapa kalian pengen punya kamera tersebut atau roll film tersebut. Pokoknya langsung aja diserbu kolom komentarnya gitu ya guys. Kan ini cuma ada masing-masing 1, jadinya nanti untuk satu kamera cuma bisa dapat 1 pemenang. Jadi kalau misalnya udah ada kamera yang dikomen nih sama orang gitu ya, takut jangan-jangan ini kan rebutan gitu ya guys. Jadi bisa juga kalian komen untuk kamera-kamera yang lain supaya bisa dapat kebagian juga gitu kan. Nanti diserbu duluan, jadi langsung aja komen guys gitu ya. Nanti akan diumumkan pemenangnya di episode serba-serbi analog berikutnya, terhitung ya 2 minggu dari episode ini tayang, dan akan kita tutup untuk kira-kira kurun waktu giveaway ini di pada tanggal 21 Oktober 2022. Makanya dalam kurun waktu episode ini tayang sampai nanti tanggal 21 Oktober langsung aja diserbu kolom komentarnya. Nanti di pada 2 episode berikutnya untuk serba-serbi analog akan langsung kita umumkan. Alright, guys, mungkin cukup itu saja pada episode pada minggu ini. Nanti 2 minggu lagi kita akan bertemu dan kalian akan mendapatkan kamera-kamera ini. Alright. Akhir kata, Nathan pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.